Oh, Tasya, iya Kak Ratna. loh kok kamu sedih? Iya, soalnya teman aku pergi tinggalin aku. Oh, dia meninggalkan kamu ya? Iya. Pasti kamu sedih sekali ya ditinggal. Iya, tadi kami udah janji mau main bareng, tapi dia pergi duluan. Ya sudah, kamu jangan sedih, biarlah dia pergi. Kamu mau gak ikut aku? Kemana? Lah, kok kamu lupa? Lupa apa? Kan hari ini ada event kids. Oh iya, ini kan ada event Kids. Kamu mau ikut aku? Mau? Ayo. Ayo. Kita mau sapa adik-adik dulu ya. Salam adik-adik. Kayaknya mereka udah rindu deh sama kita, Kak. Iya, kan udah 1 minggu gak ketemu sama Iya. kita. Ya ampun, Kak. Terus kita ngapain nih? Kita mau nyanyi lagu Yel-Yel kita dulu lah. Iya, biar mereka semangat, iya kan, Kak? Iya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyikan Yel Yel Event Kids Ministry. Semangat ya Kak Tasya. Iya dong. Ayo adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka kalian berada, kakak ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Yel Yel Event Kids. Hey oh, join in. Hey oh, join us. Hey oh, join in. Hey oh, join us. Eben kids be strong. Eben kids be brave. Eben kids be strong. Together we'll be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Adik-adik, sekali lagi kita menyanyikan Yel Yel Eben Kids. Kakak harap kita tetap semangat memuji Tuhan. Hey oh, join in. Hey oh, join us. Hey oh, join in. Hey oh, join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids,
Ratna, Ya, kan kita udah yel-yel nih. sudah. Berarti kita udah mulai dong. Ya, udah dong Kak Tasya. Berarti kita mau angkat pujian sekali lagi. Kita katakan bahwa kita selalu senang mengingat janji Tuhan. Kita naikkan pujian, senang ku ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan, takkan hujan terus-terusan. Ku bersuka, Sukacita. ku bersuka cita. Ada pelangi. Ada pelangi tanda Tuhan berjanji takkan menghukum lagi seluruh bumi. Ada pelangi tanda Tuhan berjanji takkan menghukum lagi seluruh bumi. Oke adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mengulang pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan bahwa kita selalu senang mengingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan, takkan hujan terus-terusan. Ku bersuka, ku bersuka, ku bersuka cita. Ada pelangi. Ada pelangi tanda Tuhan berjanji takkan menghukum lagi seluruh bumi. Ada pelangi tanda Tuhan terbukti takkan menghukum lagi seluruh. Kita mau katakan sekali lagi, ada pelangi tanda Tuhan. Ada pelangi tanda Tuhan berjanji takkan menghukum lagi seluruh bumi. Ada pelangi tanda Tuhan terbukti takkan menghukum lagi seluruh bumi. Kita katakan sekali lagi, ada pelangi tanda Tuhan berjanji. Pelangi tanda Tuhan berjanji takkan menghukum lagi seluruh bumi. Ada pelangi tanda Tuhan terbukti takkan menghukum lagi seluruh bumi. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk orang tua yang masih Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai Eben Kids kami. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan kesungguhan hati mengikutinya, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kak Tasya, Iya Kak Ratna. kayaknya adik-adik di rumah belum puas deh dengan Yeliel tadi. Iya, kurang semangat soalnya. Iya, kayaknya kita membuat mereka lebih semangat lagi nggak sih Kak Tasya? benar. Kira-kira Adik-adik di apa ya? rumah, iya, kita menyanyikan lagu. Lagu apa? Lagu apa ya Kak Tasya? Untuk Lagu adik-adik. Yesus berjanji. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus berjanji. Yesus berjanji.
yang ku kerjakan pasti Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersama. Sekali lagi kita katakan, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu bersamaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pasti Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Oh Tasya, Tuhan Yesus itu baik tau kata Tasya. Iya, memang Tuhan Yesus itu baik untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji kan Tasya, ya kan Kak? Benar sekali Kak Ratna. Kayaknya adik-adik kurang semangat deh tadi Kakak lihat. Iya, benar sekali. Masa baru satu lagu langsung kayak gitu ya kan? Iya ya kata Tasya, kita mau nyanyi lagi yuk. Lagu apa? Lagu apa ya kata saya yang cocok untuk adik-adik biar mereka lebih semangat? Lagu apa ya? Tuhan Yesus baik. Adik-adik kita terus memuji Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ucapkan tinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Dengan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik. Kata saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Usah ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Kak Ratna kurang semangat nih. Iya, dari tadi juga Ih, gimana saya kurang sih? semangat. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu baik, maka apalah yang mau kita berikan ya untuk Tuhan? Apa ya kata si aku pun bingung. Dia udah baik, dia nggak pernah ingkar janji. Terus kita kasih apa? Kan Tuhan Yesus pemilik segalanya. Terus kita kasih apa coba? Kita kasih apa ya? Kita kasih apa ya kata Sia? Kasih Apa? Kita mau kasih seluruh hidup kita untuk Tuhan. Maka dari itu kita angkat pujian I Will Sing for Jesus. I will sing for
bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Ayo adik-adik kita lebih semangat lagi, kita katakan I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasa. Untuk siapa? Untuk Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Kita katakan sekali lagi, untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi, untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Kayaknya mereka udah capek deh Kak. Iya, pada saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, Tuhan tak pernah janji. Kita mau angkat pujian bahwa Tuhan tak pernah janji kalau langit selalu biru. Dan Tuhan juga gak pernah janji kalau jalan kita selalu rata adik-adik. Tetapi dia selalu berjanji memberikan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu kita angkat pujian, Tuhan tak pernah janji. Pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Kita katakan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan Adik-adik, saat ini kakak mempersilakan untuk kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan sampai hari ini yang masih boleh kita rasakan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan.
bersama untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur buat waktu Tuhan yang begitu indah bagi kami. Bahkan setiap penyertaan Tuhan, seperti pujian kami Tuhan, bahwa kehidupan kami Tuhan telah menentukannya. Walaupun kadang kami merasa tidak mampu untuk menjalankannya, tapi kami percaya bahwa mukjizat itu nyata bagi kami Tuhan. Bahkan untuk sore hari ini Tuhan, adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah kuasa-Mu datang di tengah-tengah kami, memberikan kami ketenangan dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan sebentar lagi yang akan disampaikan. Engkau berkati Tuhan Yesus, bahkan adik-adik dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Nata sayang, anak mama. Ayo sekolah minggu sayang. Nggak mau ah. Hari ini hari Minggu loh, hari Tuhan. Ayo kita sekolah minggu. Mama sudah nyiapin baju cantik, sepatu. Ayo kita sekolah minggu. Nggak mau ah. Ayo biar papa antar. Nggak mau, mama nggak tahu. Aku 1 minggu capek sekolah. Kamu Masa kok hari gitu Minggu nak? Ayo depan? sekolah minggu. Nggak, pokoknya nggak mau. Mama tahu kamu capek. Tapi kan ini waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Mama nggak ngertiin aku banget sih. Kita sekolah minggu ya. Bisa nanti nak. Pokoknya nggak mau. Nata sayang, ayo mama sudah nyiapin yang bagus, baju yang cantik sekali. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Pak, gimana dong anak kita? Masa dia nggak mau sekolah minggu? Mama udah capek, udah bagi banyak cara udah mama lakukan. Ya antar sama mama. Jangan gitu nak. Kamu harus sekolah minggu. Nggak, pokoknya aku nggak mau sekolah minggu. Nata sayang, mama sudah menyiapin baju cantik, sepatu cantik. Sekarang kita untuk datang pada Tuhan. Ayo kita sekolah minggu. Mama sudah nyiapin semuanya untuk Nata. Nggak mau, mama ini aku capek. Pokoknya aku capek, aku nggak mau. Halo Nata. Ayo kita main-main. Ayo. Mama sudah capek. Sudah kita sentuhkan. Ampun nak. Mama, Pa. Kenapa sayang? Ya ampun, kamu kenapa Nata? Sama bapak ya. Janji.
Ayo teman-teman kita main yuk. Yuk. Main apa dulu? Wata. Ayo main ke nanti terus yang kalian disuruh ngapain? Apa hukumannya? Kejar-kejaran. Kita kejar, ya Iya, betul ya. betul. Ayo 1, 2, 3. Kantor pos belum diisi, mari kita isi dengan Nata sayang. Ayo kita sekolah minggu yuk sayang. Mah, minggu depan ya. Loh, tadi sudah janji mama sama papa untuk sekolah minggu. Setiap Ya. hari minggu. Kali ini aja, minggu ini aja ya. Besok Nata ini. Nata. Ya Pak ya. Kan sudah janji kemarin, nggak bisa gitu nak. Ya janji lama ya. Ayo kita sekolah minggu, kita siap-siap sekarang. Sama Ih, teman-teman juga loh, jangan banyak siap-siap juga loh aja. Minggu depan temannya. aja ya. Nata lagi malas. Nata nggak Pokoknya boleh Nata sekolah melawan. minggu Ayo dah. kita sekolah minggu. Nggak mau lah Mam, minggu depan aja. Nata lagi malas. Nata sudah mama bilang ayo kita sekolah minggu. Janjinya tadi kan sudah dibilang kalau sekolah minggu setiap hari minggu. Enggak, Nata nggak mau pokoknya. Nata lagi malas. Nata nggak boleh melawan sama orang tua. Ayo cepat. Nggak mau. Ayo teman-teman kita pergi ya. Ayo pergi ya. Ampun. Pak gimana dong? Kita sudah capek, udah kayak gini terus sudah cara-cara sudah mau cara tapi dia tetap aja nggak mau. Sabar ya ma. La. Wah enak banget. Gak ada mama di rumah. Aku bisa main-main. Yeay. Kakiku. Sakit sekali. Mama, tolong kakiku sakit. Pak gimana dong anak kita sekarang Pak? Udah jangan khawatir ma, pasti dia baik-baik saja. Gimana mama nggak mau khawatir orang anak kita sakit gimana coba? Itu ada dokternya, kita tanya saja. Oh, Ibu, Pak, dengan anaknya Nata ya Pak ya? Bu? Ya, Iya Bu. dok. Oh iya, berdasarkan hasil pemeriksaan, Nata mengalami luka di bagian kakinya Pak. Jadi mungkin dia butuh waktu beberapa hari untuk dirawat di rumah sakit Pak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti minta resep obatnya aja sama dokter ya Pak Bu ya. Oh iya Bu, terima kasih Mari Bu. Pak, Bu. Kasih ya dok. Sudah boleh dijenguk anaknya Bu? Oh sudah boleh Pak, tapi tunggu beberapa waktu lagi karena dia lagi istirahat. Iya Bu, makasih ya Makasih ya, Pak, Dok. Bu. Makasih ya Bu. Nata kamu gimana sekarang sayang? Apa perasaanmu sekarang nak? Kaki Nata sakit, Ma. Kan sudah mama bilang dari kemarin kan, kamu nggak pernah dengar kata mama sama papa. Kamu melawan. Iya, Ma. Nata minta maaf. Udah begini siapa juga yang mau disalahkan? Nata minta maaf, Ma. Udah mama bilang juga berapa kali jangan pernah memberontak. Tapi kamu memberontak disuruh gereja, kamu nggak pernah mau gereja. Alasannya iya ma nanti ma main itu main ini. Iya, Ma. Nata menyesal. Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Boleh Udah gimana kabarnya si Nata Inang, Pak? Udah mendingan kok. Cuma kakinya aja yang ini. Gitu. Iya, saya dapat kabar dari jemaat Ibu. Iya Inang kemarin ada kecelakaan kecil. Kemarin Taki Yasinata ke Sleo. Tapi puji Tuhan kok kata dokter nggak apa-apa. Puji Tuhan Ibu. Iya, Bu. Kemarin itu Nata udah janji mau sekolah minggu,
dan rajin sekolah minggu. Tapi karena Nata melawan sama mama, jadinya Nata kena ini deh, kena kesandung batu. Jadi kaki Nata kesleo. Nata janji deh nggak mau melawan lagi. Terus itu rajin sekolah minggu. Nata anak yang hebat. Jadi Nata nanti berjanji ya sama Tuhan kalau Nata udah sembuh, Nata ikut sekolah minggu. Iya tante. Kita berdoa ya Nata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk Nata yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan jamah dan pulihkan. Haleluya, amin. Amin. Makasih tante. Cepat sembuh ya Nata. Iya tante. Pak, puji Tuhan ya sekarang anak kita udah sembuh. Iya, itu luar biasa penyembuhannya. Tapi di mana ya Nata kok nggak kelihatan ya? Udah bangun belum? Papa. Nata mau kemana sayang? Nata kan mau sekolah minggu. Emang mama lupa? Nata kan udah janji mau sekolah minggu. Iya ya, mama kok lupa ya? Iya, ya udah ayo anterin aku ya, Ma. Ya. Papa anterin aku. Ya. Tunjukkan atau diperagakan oleh kakak-kakak Eben Kids. Nah, tema kita hari ini itu adalah jangan sembarangan mengucapkan janji. Nah, kakak mau tanya nih, siapa sih di antara adik-adik yang ada di rumah yang suka sekali berjanji? Ayo angkat tangannya. Coba ketik ya nanti di Facebook ini, saya kak ketik ya. Nah, adik-adik, pertanyaannya begini. Memangnya Kak Ferdi salah ya kalau kita suka berjanji? Enggak juga sih. Ya enggak salah, namanya juga kita kan berjanji. Karena janji itu juga bagian dari sebuah komitmen. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dengan baik-baik. Pelan-pelan ada sebuah cerita yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-40 atau sampai selesai. Sekali lagi adalah cerita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Nah ceritanya begini Kak Ferry, cerita sesingkat ya. Jadi pada waktu itu adalah sebuah kakek-kakek tua atau orang-orang tua yang menghadap si Yefta. Untuk itu sebelum kita tahu ceritanya, sekarang kita mau kenal dulu ya. Siapa sih si Yefta itu? Memangnya Yefta Panggabean orang Tanjung Enim atau yang mana? Yefta yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40 kita mau belajar ya. Silakan Kak klik. Nah, Yefta adalah kita baca bersama-sama ya. Siapakah Yefta yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim itu? Yang pertama Yefta adalah siapa itu? Seorang yang siapa? Nah betul, Yefta adalah seorang yang berasal dari tanah Gilead. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata si Yefta juga dikenal, dicatat dalam Alkitab seorang anak muda kayak Kak Ferdi gini, yang tampan, yang lucu, yang gemesin, yang gagah perkasa, tapi gak sebuncit ini. Karena orang pada waktu itu kan kalau orang-orang tentara atau juga seorang yang suka berperang kan gak ada yang buncit perutnya. Pasti gagah perkasa, pasti juga kuat. Dan yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim, Yefta adalah seorang pemuda, seorang pahlawan, seorang panglima yang gagah perkasa, yang sudah biasa berperang. Kemudian kembali lagi Kak ketunya. Yang ketiga, Yefta adalah seorang apa? Nah ya betul itu dia. Sepintas tentang Yefta itu ya. Nanti adik-adik silakan baca di rumah tentang cerita siapakah sebenarnya Yefta. Nah adik-adik, tapi yang paling sedih adalah ternyata
Yefta ini adalah seorang anak muda yang sejak kecil biasa ditolak. Apa sih Kak Ferdi ditolak? Ditolak itu dijauhi, tidak dianggap. Kalaupun dia ada dicuekin. Kalaupun dia ada dia dijauhin. Kalaupun dia ada dia dijelek-jelekin. Karena si Yefta berasal dari keluarga yang secara hukum pada waktu itu sangat bertentangan. Atau berasal dari keluarga yang tidak baik-baik. Maka Yefta dari kecil sudah biasa ada dalam kegalauan. Apa pula kegalauan? Kegalauan artinya adalah gini adik-adik. Biasa sejak kecil mengalami kesulitan, ditolak, dikucilkan dan seterusnya. Ayo adik-adik, siapa di rumah yang sering mengalami itu atau di sekolah? Nah adik-adik, tema kita tadi apa? Jangan sembarangan mengucapkan janji. Nah adik-adik, apa sih yang mau kita lihat dari ini? Pada waktu itu sebenarnya si Yefta ditolak, diusir oleh tua-tua Israel. Dikatakan sana, kamu jangan ada di sini karena kita tuh beda kasta. Apa pula kasta? Kasta itu kita ini beda bos, kita ini beda. Kamu orang miskin, aku orang kaya. Kamu dari keturunan yang jelas, aku yang tidak jelas, aku dari keturunan yang jelas. Kamu dari daerah pedalaman mungkin, tapi aku dari kota. Beda. Nah sehingga pada waktu itu si Yefta diusir. Nah yang lucunya tahu nggak adik-adik? Sewaktu si Yefta diusir ternyata mereka yang mengusir Yefta ini datang pada Yefta. Gimana coba datangnya? Kira-kira begini. Yefta, oke deh aku salah. Kemarin aku udah ngusir kamu. Kemarin aku sudah jelekin kamu. Aku sudah tolak kamu. Aku minta maaf deh. Tapi sekarang please. Tempat kita dulu, negara kita atau daerah kita sedang mengalami kesulitan. Tolong kami dong. Nanti kalau ini bersama dengan kamu pasti kami bisa melawan bangsa-bangsa, kelompok-kelompok yang pada waktu itu hendak menyerang daerah yang tua-tua ini datang kepada Israel. Lalu si Yefta bilang begini. Akhirnya si Yefta mau adik-adik. Tetapi ada satu permintaan si Yefta kepada mereka itu. Oke deh aku mau. Tapi ingat ya, aku harus jadi kepala dari pasukan ini. Kalau nanti menang aku harus menjadi orang nomor satu atau menjadi orang penting. Menjadi pemimpin. Tanpa berpikir panjang para tua-tua atau orang-orang yang meminta bantuan kepada Yefta itu langsung bilang oke. Nah sampai di situ si Yefta itu sebenarnya dalam hatinya dia kayak orang gimana ya, kayak orang yang adik-adik pernah gak sih merasakan keraguan atau kayak gak percaya diri atau kayak gimana ya, aku bisa gak sih ya, apa aku bisa, pasti pernah adik-adik ya. Nah si Yefta sama seperti itu, ada saatnya si Yefta itu juga bertanya pada dirinya, aku bisa gak ya, mungkin dia sambil duduk atau dia sambil tidur termenung. Dia bayangkan, dia pikirkan, apa bisa aku ini menjadi pemimpin untuk mengalahkan orang-orang Amon pada waktu itu. Apa bisa? Nah singkat cerita akhirnya Yefta ingat pada Tuhan dan Yefta mengatakan begini. Jika engkau Tuhan sungguh-sungguh, saya ulangi ya. Jika engkau Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan bangsa yang akan kami serang itu, yang akan kami hadapi kepada kami, maka aku berjanji kepadamu Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yefta berjanji, dia bilang begini dalam doanya, jika engkau Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan bangsa-bangsa yang akan kami hadapi itu kepadaku dan kepada kami semua, maka aku berjanji Tuhan kepadamu. Janjinya adalah bahwa siapa yang keluar atau yang saya lihat pertama kali keluar atau masuk dari pintu rumahku Tuhan, maka dia akan kuserahkan kepadamu. Oke, singkat cerita, oke akhirnya ada kesepakatan lah, gitulah kira-kira ya. Akhirnya janjinya ini didengar oleh Tuhan dan singkat cerita, akhirnya pergilah berperang si Yefta bersama dengan
pasukan tentara atau pasukan yang akan memerangi menghadapi bangsa yang pada waktu itu. Dan singkat cerita, ternyata Tuhan Allah mendengarkan permintaan Yefta dan Tuhan Allah juga mendengarkan janjinya si Yefta. Oke, tapi yang paling sedih tahu gak sih adik-adik? Ternyata sewaktu Yefta mengucapkan janji itu, yang keluar atau yang terlihat adalah siapa coba? Ya adalah putri atau anak tunggal semata wayang dari Yefta. Aduh. Maka Alkitab berkata dari kitab Hakim-Hakim pasal 29 sampai 40 di situ dicatat akhirnya si Yefta bersedih hati, menangis sedih hancur hatinya oleh karena dia harus menepati janjinya dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Nah tapi yang mau kita pelajarinya akhirnya si Yefta meskipun dalam kesedihan hati dia menepati janjinya, tapi Yefta akhirnya menepati janjinya. Nah sekarang kita mau belajar. Mengapa kita tidak boleh sembarangan mengucapkan janji seperti drama tadi itu tuh si Nata. Waktu dia sakit dia mudah sekali berjanji sama Tuhan. Waktu dia sakit, waktu dia kesusahan dia mudah sekali datang pada Tuhan. Memuji Tuhan, berjanji sama Tuhan. Tapi lihat tadi waktu si Nata sehat, memang dia ingat sih tapi dia cuek. Dia tawar menawar sama mamanya, sama mama papanya. Dia lebih asik bermain. Ayo, siapa yang suka begitu di rumah ngaku-ngaku? Nah, Kak Ferdi percaya tidak ada anak-anak yang sedang ikut Ebenezer. Saya yakin semua adalah anak-anak yang baik. Terus kita lihat ya tadi mengapa tidak boleh sembarangan mengucapkan janji. Next kakak, kita lihat di slide ya, di HP-nya atau di TV di rumah ya adik-adik ya. Kita lihat alasannya adalah karena itu perintah bos. Perintah adik-adik, perintah siapa? Perintah Allah. Dan juga ada hukum Allah. Dalam kitab Imamat pasal 2, pasal berapa itu ya? Pasal yang keberapa itu adik-adik? Nah ya pasal yang ke-26 dicatat di situ bahwa Allah menasehati. Jangan kamu mengingkari janji yang sudah kamu katakan. Nanti kalau kamu ingkari, Kak Ferdi apa sih diingkari itu? Diingkari itu seperti kayak Nata tadi itu. Tidak menepati janjinya. Maka akan ada hukuman. Atau juga hukuman lah pokoknya dari Tuhan. Dari Tuhan Allah. Maka inilah yang menjadi dasar pertama mengapa kita tidak boleh sembarangan ya. Bukan tidak boleh berjanji ya, ingat ya. Yang tidak boleh adalah sembarangan mengucapkan janji. Itu akan salah ketika adik-adik seperti Nata tadi. Yang pandai berjanji, yang serius berjanji tapi tidak serius dan tidak pandai menepati janjinya. Sekarang yang kedua kita lihat ya. Kita lihat fokus saja di HP-nya atau fokus di TV-nya. Nah, tidak tepat janji mengandung dosa. Ya iya dong. Karena kan kita berjanji sama teman kita dan janji kita didengar oleh Tuhan. Ya iya dong. Karena kan kita berjanji pada Tuhan. Jadi hati-hati ya adik-adik ya. Jangan terlalu mudah menebar janji. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, jangan PHP. Nah ya betul, jangan PHP. Oke adik-adik ya. Seterusnya klik. Nah janji itu menuntut sebuah pembuktian adekku. Apa pula pembuktian itu? Ya pokoknya itulah. Janji itu menuntut atau mewajibkan ada sebuah pembuktian. Ya kalau kita sudah berjanji kalau nanti sembuh pergi ke gereja ya tepati dong. Lihat tadi kan waktu si Nata sudah berjanji disembuhkan akhirnya sakit lagi. Jangan seperti itu ya, kalau sudah berjanji harus ditepati. Karena dari sejak kecil, dari sejak sekarang mari kita mendidik diri kita menjadi anak-anak yang baik. Juga memiliki karakter yang baik. Boleh berjanji, tapi jangan pernah ingkar. Yang tidak boleh adalah bersumpah.
bawa-bawa nama Tuhan lagi. Memangnya ini punya kita, langit ini punya kita. Nggak boleh ya. Ingat, hati-hati dalam mengucapkan janji, karena janji menuntut sebuah pembuktian. Kak Ferdi juga sering kali ingkar terhadap janji. Tapi yuk bersama-sama kita belajar adik-adik ya. Sekarang next. Nah ini dia adik-adik yang ada di rumah. Kita mau membaca ini menjadi ayat hafalan kita ya. Tadi kan ayat cerita itu terdapat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 40. Nah sekarang kita mau belajar melalui cerita firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali jangan sembarangan berjanji. Kalau sudah berjanji harus ingat untuk menepatinya. Kita baca ayat hafalan kita dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur 120 ayat yang kedua. Mazmur 120 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kak Ferdi baca ya. Adik-adik ikuti dari rumah ya. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Sekali lagi ya. Mazmur 120 ayat yang kedua. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta. Dusta itu yang suka berbohong. Yang pandai berjanji tak pandai menepatinya. Yang pandai berjanji tapi tak pandai, tidak serius menepati kata-katanya. Itu termasuk kategori dusta. Daripada lidah penipu. Nah saya yakin, Kak Ferdi yakin adik-adik di rumah juga tidak mau disebut orang yang suka berdusta atau orang yang suka menipu. Maka dari itu adik-adik, mari kita baca ayat, kita hafal ayat itu dan kita lakukan ya adik-adik ya. Oke, setuju? Nah, pinter sekali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Jangan lupa, jangan sembarangan mengucapkan janji, karena di dalam janji itu ada sebuah tuntutan, yaitu mengandung sebuah pembuktian. Apa yang kita janjikan, apa yang kita lakukan harus, apa yang kita katakan harus kita lakukan. Oke, Tuhan berkati ya. Nah adik-adik, sebelum Kak Ferdi menutup dalam doa, ada pengumuman nih. Mumpung Kak Ferdi ingat, hari ini kita sedang merayakan hari Jumat Agung. Hari Minggu kita merayakan Paskah. Nah kami semua kakak-kakak Eben Kids Ministry akan merayakan hari Paskah. Tetapi minggu depan pada tanggal berapa? Boleh nggak Kak ditampilkan? Lihat ya di layarnya, lihat di layarnya atau di HP-nya. Di sini akan di-sharekan, lihat akan ada Paskah dengan tema kasih yang membebaskan. Kasih yang membebaskan, lihat itu ya. Jangan lupa di screenshot atau direkam atau ditulis, lihat. Ada lomba-lomba, ada beberapa lomba itu lihat ya. Dan acara Paskah ini akan dilangsungkan pada hari Jumat depan tanggal 22 April tahun 2022 di jam yang sama. Pukul 17 WIB waktu Indonesia Barat. Ada beberapa games, silakan ikut. Yang pasti kita akan bersuka cita bersama dan yang pasti ada hadiahnya loh. Biasa kan kakak-kakak Eben Kids selalu memberikan hadiah pada adik-adik yang semangat, yang berprestasi dan yang cinta pada Tuhan Yesus. Oke, jangan lupa ya, sekali lagi hari Jumat depan kita akan merayakan Paskah bersama kakak-kakak Eben Kids. Dan lihat di bawah ini, di samping ini ada, di sini, samping sini, samping sini ada berbagai macam lomba, ada ketentuannya, papa, mama, kakak, adik, abang, ingat ya. Jangan lupa siapkan mereka semua, kita bersama-sama bersuka cita dalam memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar lagi dalam cerita tentang kisah hidup yang ada dalam cerita kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami juga kemampuan. Kadang-kadang kami suka sekali lalai menepati janji kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak yang tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarangan berucap dan tidak sembarangan berjanji. Dan kalaupun kami berjanji, ingatkan kami dan sanggupkan kami selalu melakukan janji yang mulia,
janji yang kudus, janji yang baik, dan kami akan lakukan janji kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk acara perayaan Paskah pada tanggal 22 April tahun 2022 di hari Jumat depan Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama bersukacita bersama adik-adik dan akan ada beberapa perlombaan dan games. Mari Tuhan berkati kami dan Tuhan siapkan semua adik-adik yang ada di rumah supaya mereka juga turut serta bersukacita, bukan hanya saja memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, tapi juga ikut serta dalam beberapa lomba yang sudah dibagikan tadi Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua adik-adik yang ada di rumah, berkati mama papa, berkati kakak-kakak, berkati adik-adik, berkati kami semua. Terima kasih juga untuk kakak-kakak Eben Kids yang setiap hari Jumat selalu hadir bersama dengan kami semua, bersukacita bersama, memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kak Tasya, Iya Kak Ratna. kayaknya Nata tadi kasihan ya. Iya, soalnya kan Nata nakal. Iya ya Kak Tasya ya. Tapi puji Tuhannya dia bisa berubah loh Kak Tasya. Iya, itu semua karena janji Kasih Tuhan. Nah adik-adik, untuk kita lebih semangat lagi karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak ajak kita semua untuk kembali bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Kita katakan Yesus berjanji. Ayo adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita terus memuji Tuhan. Kita katakan Yesus berjanji. Lebih semangat ya kata saya, kan kata saya. Iya karena kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Yesus berjanji, dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin selalu sertaku. Yesus janjikan, dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pasti dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sekali lagi kita katakan Yesus berjanji. Yesus berjanji, dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan, dia beri kemenangan. Apa yang ku perlihatkan pasti dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku terucap bersyukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Iya adik-adik yang ada di rumah, kayaknya kita harus sapa adik-adik deh biar mereka lebih semangat menonton kita minggu depan kata Syah. Iya Kak Ratna, kita mau sapa adik-adik kita. Ada Marcelo dan Kendita dari Sudoerjo. Hai. Ada lagi kata saya yang selalu setia menonton Eben Kids. Kakak tahu nggak siapa? Siapa? Ada Jovan yang ada di Batu Raja. Kemudian Kak Ratna, satu lagi kita mau Satu sapa lagi siapa dong, lagi? kata Syah. Ada yang Ada. jauh dari Jauh sini kata Syah. banget, Kak Ratna. Siapa dia mereka kata Syah? Yaitu dari adik-adik komplek STT. Hai. Jadi kan kata Syah, kita sudah menyembah Tuhan.
Kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengingatkan kita agar kita tidak pernah mengingkar janji. Benar sekali Kak Ratna. Tapi kan ini udah waktunya mau selesai Kak Tasya. Ya sedih sih, tapi Tidak apa-apa Kak Tasya, kan minggu depan kita masih kembali lagi di Evan Kids. Jadi Kak Nah. Tasya, jadi saat ini kita akan mau mengakhiri tutup ibadah kita. Kita mau angkat sekali lagi pujian. Yel kita Evan Kids Ministry. Ayo adik-adik, jangan pernah patah semangatnya untuk memuji Tuhan.